Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi was sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala di majelis yang kita khususkan untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Berarti bisa kita katakan majelis yang kita khususkan untuk belajar akhlak dan adab. Ya, karena kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ini adalah berisi hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Namun pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengasih pengantar atau muqaddimah di luar akhlak, ya, yaitu tentang menjaga sholat 5 waktu. Ini saya sampaikan karena saya mengamati banyak orang memperhatikan sholat Jumat tapi tidak memperhatikan sholat 5 waktu. Mungkin ya, ini berasal dari perasaan saja. Sholat sepekan sekali kok saya sampai enggak melaksanakannya, itu kebangetan banget, terlalu gitu ya kira-kira ya. Baik, jemaah sekalian, sholat Jumat itu sepekan sekali. Itu pun tidak semua orang muslim berkewajiban Jumatan. Ada orang-orang tertentu yang tidak diwajibkan Jumatan, punya udzur syar'i, punya alasan yang dibenarkan dalam agama, dia tidak Jumatan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ayat ini pengamalannya adalah sepekan sekali. Itu pun sekali lagi tidak semua laki-laki diwajibkan Jumatan. Misalnya dia sedang sakit, ya, atau udzur-udzur yang lain, ya, baik. Ada ayat yang lebih dekat yang pengamalannya itu setiap hari. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ini perhatikan ya. Hafidhu, peliharalah, jagalah. Ini yang diperintah tentunya orang-orang beriman, orang-orang Islam. Alas salawati, solat 5 waktu. Wassalatil wusta, terutama solat wusta. Pendapat yang kuat, ini banyak ragamnya, adalah solat asar. Jadi sholat asar itu ada penekanan secara khusus, ya. Di samping Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menjaga sholat 5 waktu, terutama sholat asar. Sebenarnya sholat asar itu sudah masuk ke dalam sholat 5 waktu, tapi ada penekanan secara khusus. Wa qumu lillahi, dan tunaikan sholat itu ikhlas karena Allah, qanitin, dalam keadaan tunduk patuh dan khusyuk, ya. Baik, hari Sabtu, bukan hari Sabtu ya, kita Jumatan misalnya, Jumatan beberapa jam berikutnya itu kan ada sholat asar.
Ini kadang-kadang ya, orang itu Jumatan, tapi sholat asar tidak diperhatikan seperti Jumatan. Kadang-kadang imma tidak jamaah ke masjid, atau yang kita khawatirkan malah tidak sholat sama sekali. Ini perhatikan. Jumat sore kita sholat asar, maghrib, isya. Masuk hari Sabtu subuh dan seterusnya, atau maghrib itu sudah masuk Sabtu ya. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tidak mungkin kita meninggalkan sholat 5 waktu ini. Masuk hari Jumat, kita lihat kita memenuhi syarat enggak. Kalau kita wajib Jumatan, harus wajib Jumatan, pengganti sholat duhur di hari Jumat. Maka orang-orang yang tidak Jumatan karena udzur, apa yang dilakukan? Sholat duhur. Dah. Kemudian sholat asar dan sholat subuh itu luar biasa. Ada penegakan fadilahnya, ada fadilah istimewa. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat asar dan subuh, al-bardain itu maksudnya sholat yang waktunya adem, dingin, yaitu asar dengan subuh, maka kelak masuk surga. Muttafaqun alaih. Ada hadis yang lain, layyali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seorang pun, atau seseorang tidak akan masuk neraka yang sholat sebelum matahari terbenam, sebelum matahari terbit, yakni sholat subuh, dan sebelum matahari terbenam. Ya, jadi ini tolong diingat baik-baik ya, yang sudah mendengar ini, jangan sampai kita ini mengutamakan sholat Jumat ya, yang itu adalah sepekan sekali, sementara ada sholat yang lebih dekat yang Allah tekankan, yang itu ada di semua hari ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apalagi kita alhamdulillah laki-laki. Atau nyesel antum menjadi laki-laki? Kalau saya katakan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah laki-laki, jangan-jangan antum ada yang nyesel, saya pengen jadi cewek aja misalnya. Maksudnya apa? Kalau alhamdulillah kita bersyukur jadi laki-laki, sholat tidak pernah libur sepanjang kita masih waras, ya kan? Jadi kalau balapan sholat, istilahnya musabaqah sholat gitu ya, laki-laki yang soleh melawan perempuan yang soleh, nggak mungkin perempuan soleh itu menang, kecuali kalau sudah menopause, yang sudah tidak haid, sudah tidak ada libur karena terganggu atau terhalang haid, bisa. Tapi laki-laki yang malas sholat bisa kalah dengan perempuan yang rajin sholat. Baik, itu saja, mohon direnungkan baik-baik dan kita periksa diri kita masing-masing ya. Mumpung antum ada di hadapan saya ya, mas saya ingetin. Kemarin saya khutbah di Cikarang juga ngingetin di PT Sowa itu, ratusan karyawan yang Jumatan, saya ingetin, kita sekarang Jumatan, mestinya tadi subuh itu kita juga sholat subuh, dan nanti ba'da Jumatan itu kita sholat asar. Dan dari hari Sabtu sampai ketemu Jumat itu kita juga mestinya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Semoga kita mendapatkan taufik dari Allah ya, kita termasuk orang-orang yang muqimis shalah, yang menegakkan sholat, demikian juga anak cucu kita, amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Terakhir hadis nomor berapa? Di catatan saya itu ternyata bulan Juli, jadi Agustus, September, Oktober. 9 berapa? 90 berapa? Oh, 93 kandungan hadisnya ya. Baik. Masalah ini ya, bapaknya Nu'man bin Bashir radhiyallahu an mau memberi sesuatu, tapi ternyata tidak semua anaknya yang diberi ya. Rasulullah diminta menjadi saksi, nggak mau ya, nggak berkenan karena tidak adil. Baik, Anda bacakan hadisnya aja ya, sekaligus mengulang sedikit ya. An Amir anna Nu'man bin Bashir haddatsahu, dari Amir
bahwa Nu'man bin Bashir menceritakan kepadanya, anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmilu. Anna abahu, bahwa bapaknya, intalaqa bihi ila Rasulillah, berangkat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmiluhu, dengan membawanya, maksudnya bersama Nu'man bin Bashir. Bayangkan bapaknya Nu'man bin Bashir dengan Nu'man bin Bashir berangkat menemui siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ushiduka, sesungguhnya saya mempersaksikan kepadamu, anni qad nahaltu Nu'man kada wa kada, bahwa saya telah memberikan kepada Nu'man ini dan ini. Nih, ya, seorang ayah ya mau memberi kepada anaknya, memberi hibah, yang memberi apa namanya? Ya memberi, mungkin kalau zaman sekarang apa? Kebun lah atau rumah gitu ya. Baik. Dipersaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah bertanya, akulla waladika nahalta, apakah semua anakmu kamu beri? Qala la. Ternyata bapaknya An-Nu'man ini menjawab tidak. Berarti tidak semua anaknya. Kalau nggak semua anaknya ini namanya apa namanya ini? Kalau orang kita nyebutnya apa? Pilih kasih. Nggak adil. Ya kan? Tayyib. Ternyata ketika mendengar jawaban dari bapaknya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa tidak semua anaknya diberi, ya, Rasulullah tidak mau menjadi saksi. Fa'ashhid ghairi. Kalau begitu sana persaksikan kepada orang selain aku tidak mau. Subaqala, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Alaysa yasurruka, tidakkah kamu senang an yakunu fil birri sawa, tidakkah kamu suka bahwa anak-anakmu itu semua berbakti kepadamu? Qala bala, bapaknya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menjawab tentu. Ya. Jujur aja, kita ini kalau punya anak berapa? Kira-kira berapa? Yang paling banyak berapa anak? 10, taruhlah 10. Ada yang punya 10? Hah? Nggak ada ya? Itu kan Masya Allah, 10 terlalu banyak mungkin ya. Kalau untuk ukuran kita punya anak 5, semuanya pada berbakti, wah itu orang tuanya bahagianya kayak apa ya? Apalagi di saat orang tuanya itu sudah senja umurnya, sudah lemah, anaknya berebut berbakti kepada orang tuanya, itu orang tuanya kayak piala bergilir ya. Mungkin digilir maksudnya ya, anaknya yang di Bandung misalnya pengen berbakti kepada ayahnya, dibawa ke Bandung. Nanti adiknya misalnya, mas saya pengen juga dong berbakti kepada bapak, anterin sini. Masya Allah, sekedar membayangkan saja sudah terbayang ya, apalagi kalau benar-benar ada orang tua punya anak seperti ini ya. Dan seharusnya memang anak itu berbakti kepada dua orang tua, terutama ibu, kan gitu. Maka bapaknya Nu'man ditanya juga begitu. Kenapa yang kamu kasih cuma Nu'man? Kan kamu ingin kan anakmu itu semuanya berbakti kepadamu? Bala ya Rasulullah, bala. Nah, qala fala idan. Kalau begitu jangan kamu lakukan. Ya, karena dengan pilih kasih nanti anakmu juga punya alasan untuk tidak berbakti kepada kamu. Qala Abdullah al-Bukhari laisa syahadatu minan nabi rukhsah, sampai di sini ceritanya ya. Fiqhul hadis, kandungan hadis. Yajibu an yusawwiyal mar'u baina auladihi fil hibah. Seseorang, maksudnya ayah di sini ya, wajib untuk menyamakan pemberian pada anak-anaknya. Fa in faddala ba'dan 'ala ba'din jaza ma'al karaha indal a'immati thalatha. Kalau seandainya ya ada sebagian yang diutamakan atas sebagian yang lain,
Boleh, tapi itu makruh menurut jumhurul ulama. Menurut 3 ulama. Biasanya kalau urusan fikih itu, ya, itu yang menonjol itu 4 a'immah, ya, 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Kalau disebut ini 3, berarti ada satu yang tidak sepakat. Tapi berarti menurut mayoritas ulama, kalau seandainya orang tua itu membedakan pemberian kepada anaknya boleh, tapi makruh, ya. Wal hibatu sahihah, dan hibahnya itu sah, cuman tidak adil, ya. Tayyib. As-tsani istihbabut ta'lif bainal ikhwah. Dianjurkan untuk mengakurkan, mendamaikan, ya, antara saudara. Wa tarku istihbabu tali wa tarki ma yuqi'u bainahum syahna, dan meninggalkan hal yang bisa menimbulkan permusuhan di antara mereka. Au yurisul uquq lil aba, atau akan menyebabkan kurang ajar atau durhaka kepada bapak. Berarti ini perhatikan baik-baik, ya. Jangan sampai orang tua itu dia menyebabkan saudaranya ini tidak rukun, tidak akur. Nah, itu yang pertama. Ya, orang tua itu hendaknya dia menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan permusuhan dengan anak-anaknya atau di antara anak-anaknya, yang itu nanti bisa menjadi alasan anak ini untuk tidak berbakti. Ini tolong, ya, ini renungan untuk kita yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah punya anak, ya. Jadi baktinya anak itu kita juga harus memikirkan, membantu anak kita supaya bisa menjalankan kewajiban birrul walidain. Dimulai dari orang tua, ya. Orang tua yang ceroboh itu kadang-kadang bisa menimbulkan permusuhan sengit antara anak-anaknya. Ya, antara anak-anaknya bisa jadi. Maka adil itu jelaskan, sampai adil gitu, ya, yang dijelaskan oleh para ulama itu mencium anak. Kalau misalnya kita punya anak-anak kecil itu kan kadang-kadang ada orang itu diuji oleh Allah, anaknya itu yang satunya ganteng banget, nggak ada mirip-miripnya dengan bapaknya, ya, ganteng banget. Anaknya yang satunya tidak ganteng. Itu kadang-kadang itu yang kalau orang Jawa bilang yang dikuyok-kuyok. Dikuyok-kuyok itu maksudnya dimanja-manja, yang itu yang ganteng. Begini ini sudah nggak beres kita jadi orang tua. Sudah nggak beres jadi orang tua. Ya, baik. Sekedar mengambil pelajaran dari kisah dalam Al-Quran, ya. Nabi Yusuf alaihissalam, kisahnya itu, ya, yang dicemplungin sumur, ceburin sumur oleh saudaranya, itu karena saudaranya merasa bahwa bapaknya Nabi Yakub alaihissalam itu tidak adil. Padahal tidak mungkin, ya, Nabi tidak adilnya, tidak mungkin. Akhirnya mereka itu berencana jahat untuk menyingkirkan Yusuf alaihissalam. Awalnya ada yang mengusulkan untuk dibunuh, tapi ternyata yang disepakati adalah tidak dibunuh, diceburin sumur. Dan kisah Nabi Yusuf ini disebut oleh Allah ahsanal qasas, kisah yang paling bagus dalam Al-Quran, ya, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari situ. Salah satunya, kalau kita sebagai orang tua jangan sampai kita tidak adil kepada anak-anak kita, ya, baik. Dan juga di sisi yang lain, ya, anak itu harus diwarisi agama, ajarkan Islam, sehingga anak itu punya keyakinan la ilaha illallah, punya kesadaran akan kewajiban-kewajiban besar sebagai orang muslim. Saya wajib sholat 5 waktu. Kalau hari Jumat dan saya memenuhi syarat, saya wajib Jumatan. Nanti kalau ketemu bulan Ramadan dan semoga saya diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, saya wajib sholat. Saya ini dikasih harta oleh Allah banyak, saya wajib zakat. Saya ini mampu haji, saya wajib. Mestinya, ya, orang Islam itu punya kesadaran tentang ini. Jadi ketika misalnya ada kiai, ada ustadz yang ngingetin, nyambung,
Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang diingatkan itu memang orang yang sadar akan kewajibannya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Klop, pulang Jumat tambah semangat lagi, nanti Jumatan lagi, balik lagi, apa semangat lagi, dicas lagi dengan wasiat takwa. Tapi kadang-kadang ini masalahnya adalah ada orang Islam itu sama sekali tidak punya kesadaran, sehingga kalau diingetin tuh kadang-kadang galakan dia, diingetin untuk menjalankan perintah, menjauhi larangan, padahal mestinya dia bersyukur. Ya, kalau ada orang ngingetin dia ittaqullah, ya kan, kemudian dia akhirnya ingat, itu dia mestinya bersyukur kepada Allah dengan adanya orang yang seperti ini, berterima kasih kepada orang yang ngingetin. Ya, iya. Misalnya ini ya, negara kita ini darurat banyak. Mudah-mudahan dengan pemerintahan Pak Prabowo ini membaiknya. Darurat judi online, ya. Misalnya kalau ada ini menjadikan tema khutbah karena judi online ini masif misalnya kan, ada yang ngingetin, saudara-saudaraku jauhilah judi. Khamr juga. Bahkan sampai di kota pelajar Jogja itu sudah dinyatakan apa namanya, parah, sampai ada deklarasi perang melawan khamr. Alhamdulillah. Maksudnya perangnya itu bukan nyembelihi orang-orang yang enggak, maksudnya khamrnya itu diupayakan supaya, dan pasti juga sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait tidak liar gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada yang ngingetin di sini misalnya khutbah, ya kan, ada yang ngingetin bahwa khamr dan judi itu dijadikan umpan oleh syaitan untuk menumbuhkan permusuhan. Jadi keamanan ini terancam kalau dua hal ini merajalela, ya kan? Lebih parah lagi menghalang-halangi orang untuk sholat, ya, dan juga mengingat Allah, kan parah banget itu. Kalau ada yang mengingatkan seperti ini, ya, orang muslim yang sadar, saya itu sebenarnya harus menghindari khamr, tapi belum bisa. Alhamdulillah ada yang ngingetin, nyambung, ya kan, nyambung. Cuman kadang-kadang ini yang diingetin ini terlalu apa ya, kondisinya itu terlalu parah, lalai, ya, sehingga kayaknya ini yang punya keinginan ini hanya ustadz, kiai-kiai, tapi nggak nyambung gitu loh, ya. Padahal mestinya itu cuma mengingatkan, yang diingetin sadar, oh iya, ya, ini pentingnya saling nasihat menasihat. As-salis imkaniyatu mailil qalbi ila ba'dil awlati waz zawjat duna ba'din. Kesimpulan yang ketiga, hati itu mungkin condong kepada sebagian anak dan istri, bukan yang lain. Maksudnya gini, kalau ada orang punya anak 2 atau 3 atau lebih, itu mungkin hatinya itu condong kepada si A, ya. Tapi condong ini tidak boleh membuat dia tidak adil. Sama, ini saya mestinya harus tanya kalau ada orangnya, karena saya itu seumur-umur istri saya baru 1. Antum yang punya istri 4 siapa? Saya mau tanya. Orang kalau masalah cinta itu tidak diwajibkan untuk adil, gak mungkin. Jangan antum kira kalau cinta itu kayak kue, kalau istrinya 4 itu dibagi 4 potong, ini untuk gak mungkin. Tapi yang dilarang itu adalah tidak adil. Jujur aja, ini misalnya ya, misalnya itu membayangkan, atau antum kalau ada yang punya pengalaman berbagi dengan saya, nggak apa-apa, ceritain. Ini yang satu ini istri tua, nyembok tua kalau di Jawa namanya, itu sudah umur 60, sudah masya Allah pesonanya sudah luntur. Istri mudanya masih muda belia misalnya. Kalau secara hati ini orang ini kemana kira-kira? Yang muda. Makanya biasanya ini yang begini ini, yang terjadi di lapangan itu tidak adil. Ngendon di istri mbok nom ya, nah, istri muda, mentang-mentang yang tua itu sudah, mulai ini ya, kamu berani nikah lagi tapi begitu, nyari gara-gara. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan harus apa? Adil. Jadi kalau ada orang mencela-cela syariat, apa itu Islam membolehkan nikah lebih, nanti dulu. Saya tidak terima kalau agama saya kamu cela
hanya gara-gara Islam membolehkan poligami. Islam itu tidak mewajibkan poligami. Bahkan nikah saja, nikah satu itu loh, tidak semua orang diwajibkan nikah. Hati-hati. Ini kadang-kadang ada orang nyela-nyela aja kerjaannya. Yang dengar agamanya dicela juga tidak ada semangat untuk membela agamanya. Agama kita sempurna. Ya. Ammal atiyatu wal hibah fayajibu tasfiyatu bainahum fiha. Adapun persoalan pemberian dan hibah maka harus sama. Ya. Jangan karena misalnya anak ini hatinya ini condong ke sini, ke si A misalnya kan, sementara yang lain itu sama-sama anaknya. Kemudian kalau masalah cinta itu nggak mungkin bisa dibagi. Ya, maka tidak ada kewajiban adil dalam masalah cinta. Iya. Tapi yang dilarang itu adalah kalau kita mencintai salah seorang anak kita atau istri kita membuat kita tidak adil. Itu yang tidak boleh dalam pemberian, ya, dalam pemberian. Baik. Yang keempat, daruratu istidahil hakim wal mufti amma yahtamilul istidah. Seorang hakim dan pemberi fatwa, ya, harus klarifikasi, tabayyun pada hal-hal yang membutuhkan klarifikasi. Tadi kan Rasulullah tanya kepada bapaknya Nu'man kan, nah, ya Rasulullah tolong ya berkenan menjadi saksi, saya memberikan pemberian kepada Nu'man. Rasulullah tidak langsung, oh ya, Rasulullah tanya dulu, semua anakmu kamu beri? Enggak. Oh, enggak mau saya jadi saksi. Ya, apa kamu tidak ingin anak-anakmu itu semuanya pada berbakti kepadamu? Iya ya Rasul, tentu. Kalau begitu jangan pilih kasih. Baik. Allahu Akbar. Ajaran agama kita itu sebagus itu, saudara-saudaraku sekalian. Ya, ini terapannya di mana ini? Terapannya di mana? Urusan rumah tangga. Maka yakinlah ya, rumah tangga impian itu apa? Rumah tangga impiannya orang Islam itu loh. Wah, rumah tangga mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Bayangin menuju rumah tangga impian itu ya, kalau cuman nikahnya saja yang syar'i, nikahnya Masya Allah ada tilawatul Quran, nikahnya Masya Allah ada khutbah nikah, nikahnya Masya Allah mengundang kiai-kiai, tamu-tamu yang istimewa, doa berhamburan. Apalagi sekarang sudah banyak orang yang tahu bagaimana mendoakan pengantin. Setelah sunnah Nabi SAW dipelajari, kalau dulu ucapan zaman saya kecil, ingat saya itu kalau mengucapkan ke pengantin selamat menempuh hidup baru, itu juga bagus sebenarnya. Tapi ada yang lebih bagus lagi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau cuman di heboh ya di acara akad nikahnya, tapi setelah itu suami istri ini nggak peduli syariat Allah, tidak peduli ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, mungkin nggak rumah tangga impian itu terwujud? Nggak mungkin. Maka idealnya jemaah sekalian, ya idealnya ya, orang Islam itu doanya yang favorit, doa favoritnya itu terijabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cuman yang kurang dijelaskan kepada kaum muslimin, untuk mewujudkan impian ini kita harus bertakwa kepada Allah, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena sudah merupakan sunnatullah. Orang pengen bahagia tapi kerjaannya maksiat pasti gersang, pasti nggak mungkin bahagia. Apalagi rumah tangga. Nah, kalau tidak bahu membahu mengawal rumah tangga dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, gimana? Suaminya selingkuh, nanti kalau istrinya tahu, memang lo aja yang bisa selingkuh, saya juga bisa. No, di luar banyak yang mau sama saya. Akhirnya rumah tangga tapi perlombaan selingkuh, ambruk itu. Rumah tangga kalau sudah begini, ini sudah runtuh. Kenapa?
Orang Islam berumah tangga itu tujuan jarak dekatnya adalah menjaga kemaluannya supaya tidak terfitnah dan tidak mencari kepuasan di luar rumah atau di luar kamar. Tolong ingat baik-baik ini, ya. Ya, kita sebagai orang Islam itu jangan hanya Islam, tapi punya prinsip-prinsip. Saya kalau berumah tangga pengen sakinah mawaddah warahmah, saya harus paham syariat Islam. Saya harus kelola rumah tangga ini sesuai dengan. Demikian juga kalau saya dagang, saya pebisnis sebagai seorang muslim, saya harus tahu rambu-rambu bisnis. Kenapa? Di antaranya ya, orang itu kalau berdagang atau berjualan berbisnis jujur itu akan mendatangkan keberkahan. Itu sudah aja, itu harga mati. Tapi kadang-kadang ada orang Islam dia telat. Telatnya apa? Bertahun-tahun dia berbisnis nggak tahu kalau ini adalah kunci sukses. Kemarin itu naudzubillah misalnya kotor, kan telat dia. Mestinya waktu dia menekuni bisnis itu tahu rambu-rambu. Saya akan katakan begini, idealnya orang Islam itu di dunianya sukses, di akhiratnya juga sukses sebagaimana doa impian. Tapi dengan catatan, untuk mewujudkan doa ini kita harus taat kepada Allah, kita harus bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan maksimal kita. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita langsung ke bab 53. Bab man la yarhamu la yurham. Bab orang yang tidak mengasihi tidak dikasihi. Masya Allah, ini perhatikan baik-baik. Rahmat Allah itu adalah buruan orang-orang beriman. Sesuatu yang diburu, yang dicari, yang didambakan. Bagaimana saya itu mendapatkan rahmat Allah? Salah satunya ternyata jalannya adalah ini ada prinsip, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi oleh Allah. Iya, kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah, binasa kita. Ya, kita kan. Apa sih yang diburu oleh orang-orang mukmin ini? Pertama, ridho Allah. Itu kan, ridho Allah. Bagaimana supaya kita diridhoi oleh Allah? Orang itu kalau ridho kepada Allah, antum perhatikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Keridhaan Allah, jalannya juga sudah dijelaskan. Kalau kita pengen diridhoi oleh Allah, jangan cari masalah dengan Allah. Jalurnya tunaikan kewajiban sebatas kemampuan kita, tinggalkan larangan. Ini jalur untuk mendapatkan ridha. Sama dengan ridho kepada ibu, mencari ridhonya manusia dari dulu sampai hari ini tidak berubah. Kalau anak itu berbakti kepada orang tuanya, maka orang tuanya ridho. Ingat, di awal dulu sudah kita pelajari, ridho Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Antum juga begitu, nyari ridhonya manusia, ya. Antum kalau tidak nyari gara-gara dengan orang, ya, orang akan ridho. Antum mondar-mandir gak ada yang ganggu, insya Allah aman. Tapi kalau kita ini bikin geram orang, kadang-kadang itu ada yang digebukin, bukan hanya digebukin. Setelah digebukin bonyok-bonyok disiram. Kalau siram air adem, air got mah belum apa-apa. Siram bensin dibakar, bikin geram, bikin murka orang. Kenapa? Karena dia nyari gara-gara. Nah, iya. Di daerah yang sering terjadi pencurian motor ya, misalnya selalu sering gitu, sekalinya beberapa kali nggak ketangkep gitu kan, setelah beberapa kali ketangkep rata-rata ini orang bonyok itu masih mending, biasanya mati itu. Demikian juga ikhwatal iman, ridha Allah, apalagi rahmat Allah, apalagi maghfirah, ampunan Allah, apalagi mahabbah, kecintaan Allah kepada kita, rahmat. Itu adalah hal yang diburu oleh kita. Ketemu bab man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi.
Apa maksudnya? Dari hadis-hadis ini nanti insya Allah jelas. An Abi Sa'id, dari Abu Sa'id, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Fiqhul hadis, kandungan hadisnya, al-hassu 'ala rahmati li jami'il khalqi, anjuran untuk menyayangi semua makhluk. Fayadkhulu fiha al-mu'minu wal kafiru wal bahaim. Ini antum saksinya ya. Kita tidak pernah belajar di masjid ini pemahaman yang keras, yang radikal. Salah satunya ini yang kita pelajari. Anjuran untuk mengasihi semua makhluk. Fayadkhulu fiha, masuk di dalamnya al-mu'minu, orang mukmin. Orang mukmin itu bersaudara. Kita harus saling mengasihi. Bahkan orang kafir sekalipun. Orang kafir. Tapi ingat, kasih sayang kepada orang kafir itu, kata para ulama, namanya kasih sayang insaniyah. Kasih sayang kemanusiaan. Antum kalau ketemu orang lapar, misalnya sudah lapar, agamamu apa? Nggak perlu ditanya agamamu apa, kasih makan. Ada orang haus kelepek-kelepek, sudah ini misalnya, antum tidak usah tanya agamamu apa, kasih minum. Memang dapat ganjaran Pak kalau seandainya dia itu bukan orang Islam. Dapat, dengan catatan uang yang kamu gunakan untuk ngasih makan, uang minum itu adalah uang yang halal dan niat kamu ikhlas. Termasuk niat berbuat baik kepada dia supaya dia masuk Islam itu tidak itu termasuk niat yang bagus. Kita baiki, kita kasih makan, mudah-mudahan dia terkesan dengan keindahan ajaran Islam. Itu termasuk niat yang benar. Karena niatnya pengen supaya orang ini dapat hidayah. Iya. Ada orang jatuh misalnya berdarah-darah, apalagi kadang-kadang sampai pingsan gitu ya. Mungkin nggak di jalan ini ada kejadian itu? Nggak usah antum tanya agamamu apa, cepet ambil ambulan anterin. Itu termasuk namanya apa? Rahmah insaniyah, kasih sayang manusia. Atau misalnya ya, jangan pernah punya pandangan bahwa orang kafir, semua orang kafir itu hukumnya satu, halal darahnya, boleh diambil hartanya. Terburu-buru, antum ngajinya nggak tuntas itu. Ya. Orang kafir itu banyak macamnya. Yang dilawan, yang diladeni itu kalau kita mampu, itu yang memerangi, namanya muharib. Itu di zaman Nabi SAW, setelah 15 tahun Nabi berdakwah, baru diizinkan oleh Allah menghadapi mereka. Sini yang pendekar siapa? Yang pendekar Bapak mantan pendekar Betawi enggak? Bukan? Iya. Biasanya orang Betawi bilang apa? Lo jual, gue beli. Itu yang namanya kafir muharib, memerangi kita, diladeni. Yang ada pun yang dhimmi, yang musta'man, ya, yang mu'ahad, itu tidak boleh kita ganggu, tidak boleh kita zalimi. Ya, yang murtad, kalau kafir murtad itu berarti tadinya dia muslim, diajak, dirayu-rayu untuk bertobat, namanya yustatab. Kalau dia alhamdulillah sadar kemudian masuk Islam lagi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya ada hukumnya sendiri. Taib? Ya, itu ya saudaraku sekalian, perhatikan, jangan gampang-gampang membuat kesimpulan bahwa orang kafir itu halal darahnya sama. Enggak. Yang halal itu adalah yang memerangi. Maka di sini ya, di sini pahami baik-baik. Kita orang Islam itu masih punya peluang untuk mendapatkan ridha Allah, peluang untuk mendapatkan ganjaran bermitra dengan orang kafir. Ada nggak kemungkinan anak ini dapat hidayah? Maaf saja, orang tuanya belum masuk Islam. Ada? Nah, baik. Gimana itu? Kalau orang tuanya agresif ngajak anaknya untuk kepada kesyirikan, kata Allah apa? Jangan kamu taati ajakannya, tapi tetap kamu berbuat baik kepadanya. Bahkan bisa jadi sabarnya anak ini ya, dia tetap berbuat baik, membuat orang tuanya dapat hidayah. Bisa jadi. Mungkin nggak seorang saudara ini punya satunya muslim, saudaranya belum muslim? Mungkin nggak? Mungkin. Ya, masih dianjurkan silaturahim, masih dianjurkan berbuat. Mungkin nggak kita itu punya tetangga yang non muslim, yang bukan orang Islam, itu berarti kan kafir ya.
Tapi kan kita tidak menyapa itu kafir, kamu kemana, kamu pulang dari mana, kan nggak begitu. Kita tetap ngomong yang bagus. Kafir itu adalah keyakinan kita. Tapi kalau berkomunikasi tidak kita sebut tuh. Baik. Nah, berbuat baik kepada tetangga itu juga apa namanya? Tidak pandang bulu apakah dia mukmin atau kafir. Gambarannya tadi juga ya, ada orang lapar, ada orang haus, ada orang butuh. Udah ya, masuk ya, Isya. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Ya. Dan nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.